Lapor, Latsar Heni Tribuana, CPNS golongan 3 angkatan 4, NIK 19851182019022004, siap melaksanakan seminar laporan aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melaporkan hasil aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 yang mengangkat tema perapian data kepegawaian melalui sistem 5R dan digitalisasi data kepegawaian di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musirawas Utara. Adapun profil Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang rehabilitasi perumahan rakyat di kawasan pemukiman, di bidang pemukiman dan perumahan, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Musirawas Utara. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan, menyiapkan data sebagai bahan penyusun program dan kegiatan perumahan. Kedua, melakukan survei dan pemetakan tata ruang perumahan dan pemukiman. Ketiga, melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perumahan. 4. Melakukan pendataan hasil kerja di bidang perumahan. 5. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya. Dan 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya adalah struktur organisasi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dikepalai oleh Kepala Dinas, 1 Kepala Dinas, dan ada 3 bidang. Yang pertama adalah sekretariat, kedua bidang perumahan, dan ketiga kawasan pemukiman. Latar belakang Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, seperti tadi saya bilang, memiliki 3 bagian bidang, yaitu sekretariat, perumahan, dan bidang kawasan pemukiman. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Kabupaten Musirawas Utara. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi, yaitu A. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan laporan dinas. B. Pengkoordinasian tugas kepala bidang di lingkungan dinas. C. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan. D. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat menyurat, perlengkapan atau peralatan kantor kearsipan, perpustakaan, dan rumah tangga. E. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan. F. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sekretariat. G. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dan terakhir H. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Saya sebagai staf sekretariat dalam hal ini mengangkat isu belum optimalnya pengarsipan data kepegawaian dikarenakan belum rapinya data kepegawaian dan pengarsipan data kepegawaian masih dilakukan secara manual. Hal ini sesuai dengan tugas pokok staf sekretariat yang saya jabarkan sebelumnya. Tujuan dan manfaat. Tujuan umum dari aktualisasi pelatihan dasar CPNS ini adalah dapat selama tahap internalisasi, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau biasa disebut ANEKA.
Tujuan khususnya dalam kegiatan rancangan aktualisasi ini adalah melakukan segala kearsipan maupun pendataan secara ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, atau biasa disebut 5R. Manfaatnya bagi diri sendiri adalah menumbuhkan sikap profesionalisme, berintegritas, beretika, dan berkomitmen serta anti korupsi. Sedangkan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yaitu pegawai menerapkan nilai aneka dalam mewujudkan visi dan misi Dinas dan Kabupaten Musirawas Utara, yaitu terciptanya lingkungan kerja yang rapi dan terstruktural. Bagi masyarakat, dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Ruang lingkup dari aktualisasi saya adalah aktualisasi ini dilaksanakan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman pada hari kerja, dan seluruh kegiatan dilaksanakan dari tanggal 9 Maret 2020 sampai 6 April 2020 dalam lingkup pengarsipan dan digitalisasi data kepegawaian. Rancangan kegiatan aktualisasi. Kegiatan aktualisasi ini akan dilakukan melalui 4 kegiatan, yaitu yang pertama, koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Kasubag Keuangan dan Umum dan TU, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas. Kedua, sosialisasi sistem 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ketiga, pengumpulan data kepegawaian secara hard copy. Dan keempat, digitalisasi data kepegawaian. Kita masuk ke pelaksanaan aktualisasi. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, terjadi perubahan sedikit. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Kasubag Keuangan dan TU, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas. Dikarenakan posisi Kasubag Kepegawaian dan Umum posisinya kosong, akhirnya diambil alih oleh Sekretaris Dinas. Uraian kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama, melakukan rapat konsultasi dengan Sekretaris Dinas mengenai isu yang diangkat, langkah-langkah yang akan diambil dalam perapian data kepegawaian. Kedua, menginformasikan kepada Sekdis mengenai aktualisasi yang akan dilakukan. Ketiga, menghubungi pihak terkait BKPSDM mengenai data kepegawaian apa saja yang sering digunakan dan dibutuhkan oleh BKPSDM untuk pengurusan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan lain-lain. 4. Merangkum dan membuat daftar list data kepegawaian yang dibutuhkan oleh bagian kepegawaian. 5. Mengkoordinasi ke Sekretaris Dinas mengenai daftar list data kepegawaian. Langkah kedua, yaitu sosialisasi sistem 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama, merancang materi sosialisasi 5R dalam PowerPoint. Kedua, penyampaian materi sosialisasi dalam grup WhatsApp Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman. Untuk nomor 2, awalnya harusnya dilakukan secara rapat atau sosialisasi secara langsung, tapi dikarenakan sistem kerja WFA yang berlaku di dinas dan kesulitan untuk bertemu, berkumpul semua staf, baik itu PNS, TKS, di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, akhirnya penyampaian materi sosialisasi ini dilakukan dengan grup WhatsApp di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ketiga, sosialisasi dilakukan juga melalui penempelan stiker 5R di tempat-tempat strategis di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kegiatan yang ketiga, pengumpulan data kepegawaian dan pengarsipan secara 5R. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, membuat pengumuman kepada seluruh ASN untuk mengumpulkan data kepegawaian baik secara hard copy maupun soft copy melalui teknologi telekomunikasi. Kedua,
mengumpulkan semua data hardcopy pegawai sesuai urutan dan daftar list kepegawaian yang telah dibuat. Ketiga, menyiapkan tempat khusus untuk data kepegawaian atau owner dan lemari. 4. Semua data kepegawaian diarsipkan dengan sistem 5R. Kegiatan yang keempat yaitu digitalisasi data kepegawaian. Uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah yang pertama, membuat daftar master data kepegawaian ke dalam komputer menggunakan program Excel. Kedua, membuat folder khusus komputer kumpulan scan data kepegawaian sesuai urutan master kepegawaian. Yang ketiga, melakukan proses scanner data kepegawaian yang sudah dikumpulkan dan masukkan sesuai folder nama kepegawai. 4. Menghiperlinkkan data kepegawaian secara digital ke dalam master data kepegawaian. Kita masuk ke kendala dan solusi. Dalam melakukan kegiatan ini, terdapat beberapa kendala yang terjadi. Yang pertama adalah tidak adanya daftar list kebutuhan data kepegawaian di bagian kepegawaian Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman. Solusinya adalah konsultasi dan komunikasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musirawas Utara. Kedua, sulitnya mengumpulkan semua pegawai ASN dalam satu waktu untuk memberikan sosialisasi. Hal ini berkaitan dengan kondisi kerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman yang harus melakukan WFA, ya, dan banyak petugas kita, baik itu ASN maupun staf honorer TKS yang kerja di lapangan. Akhirnya dilakukan penyampaian sosialisasi 5R menggunakan teknologi komunikasi grup WhatsApp dan penempelan stiker 5R di tempat-tempat strategis. 3. Dengan adanya wabah COVID-19 dan sesuai instruksi Bupati untuk melakukan sistem kerja piket dan WFA, menyulitkan penulis mensosialisasikan 5R dan data kepegawaian yang diperlukan. Solusinya adalah setiap hari mengingatkan pegawai ASN di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mengumpulkan data kepegawaian dan menjelaskan pentingnya data tersebut di kemudian hari dengan menggunakan teknologi komunikasi grup WhatsApp maupun secara personal. Bagi pegawai yang beda hari piket dan WFA, mengirimkan data kepegawaian mereka melalui HP, scanner manual dengan HP masing-masing. Dari hasil ini, ya, diketahui adalah jumlah data sebelum dan setelah dilakukan perapian data kepegawaian melalui sistem 5R dan digitalisasi kepegawaian dari tanggal 9 Maret April 2020. Yang data sebelum dilakukannya adalah hanya data kepegawaian hanya ada 37,5%. Sedangkan setelah dilakukan perapian sampai 6 April, data tersebut berkumpul sebanyak 75%. Dan saat setelah data ini sekarang posisinya adalah 100% terpenuhi. Demikianlah presentasi laporan aktualisasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.